Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dengan saya Aji Sofyan di channel Sinau YouTube, tempatnya berbagi ilmu seputar YouTube. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membagikan bagaimana cara menambah jam tayang di YouTube. Pada video kali ini saya akan berbagi lagi nih. Ini salah satu hal yang sangat penting juga buat teman-teman terapkan di channel teman-teman, yaitu tentang thumbnail. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula yang ingin meningkatkan kualitas thumbnail kalian berada di video yang tepat. Pada video kali ini, saya akan jelaskan cara membuat thumbnail YouTube untuk menaikkan rasio klik tayang video kita. Simak terus ya. Perlu teman-teman ketahui ya, salah satu hal pentingnya kita membuat thumbnail yang berkualitas itu adalah untuk meningkatkan view video channel YouTube kita. Jadi salah satu faktor yang mungkin dianggap paling remeh nih ya, saat kita itu berusaha untuk mendapatkan jam tayang di YouTube, itu adalah thumbnail ini teman-teman. Nah, thumbnail ini itu salah satu hal yang penting di algoritma YouTube loh, untuk menaikkan rasio CTR atau rasio klik tayang, yaitu berapa persen orang itu klik saat melihat thumbnail di video kita yang ada di YouTube. Jadi semakin besar rasio klik tayang yang kita dapatkan, maka video kita itu semakin banyak dipromosikan oleh YouTube ke lebih banyak orang lagi teman-teman. Coba teman-teman praktekkan ya tips-tips yang saya sampaikan ini. Karena ini dapat meningkatkan rasio klik tayang di channel YouTube kita dan menghasilkan view di channel kita. Oke, sebelum saya lanjutkan, jika teman-teman itu menyukai video ini dan ingin menonton lebih banyak lagi video tentang bagaimana cara mengembangkan channel YouTube kalian, silahkan klik terlebih dahulu ya tombol like dan subscribe-nya sebagai tanda support pada channel ini. Oke? Kita lanjutkan lagi yuk. Tips yang pertama nih, cara membuat thumbnail yang bagus. Kita coba perhatikan halaman home YouTube atau beranda YouTube kita. Kemudian perhatikan dari semua thumbnail yang muncul di beranda tersebut. Thumbnail mana sih yang pertama kali menarik perhatian kita? Coba lihat thumbnail itu teman-teman. Dan buat catatan tentang apa yang buat thumbnail itu menarik buat kita. Lakukan hal yang sama beberapa kali. Lihat 4 atau 5 thumbnail yang menarik ya. Kemudian buatlah daftar hal-hal yang menarik perhatian kita itu dari masing-masing thumbnail tersebut. Coba ya dipilih. Karena dengan melakukan hal itu, kita itu bisa mendapatkan inspirasi atau ide dari thumbnail orang lain tanpa harus menyalinnya atau melakukan hal yang sama. Dan dari situ, kita juga bisa mendapatkan ide juga bagaimana bentuk thumbnail yang menarik ya, susunannya atau layout gambarnya, dan tulisan di thumbnailnya tersebut, seperti itu, oke? Perhatikan juga perbedaan thumbnail sesuai dengan niche atau fokus tema channel kalian. Jadi desain thumbnail masakan itu berbeda dengan desain thumbnail gaming ya, begitupun dengan channel tutorial juga, seperti itu teman-teman. Oke, tips yang kedua. Untuk membuat thumbnail yang berkualitas, kita harus menggunakan aturan BHOMPUK. Apa itu? Biru, hijau, oranye, merah, pink, dan ungu. Jadi pada saat penonton itu melihat thumbnail video kita di halaman beranda atau halaman penelusuran lah ya, atau halaman hasil rekomendasi. Nah, di situ itu thumbnail video kita itu bersaing loh dengan thumbnail video orang lain di halaman tersebut teman-teman. Dan thumbnail kita itu berusaha untuk merebut perhatian penonton. Yang kita inginkan pastinya perhatian mereka itu segera tertuju ke thumbnail video kita kan ya. Dan mengeklik thumbnail kita. Dan berujung menonton video kita di antara 10 atau 20 video yang ada di situ. Mereka klik thumbnail kita dan menonton video kita. Kita berharap seperti itu kan. Nah, salah satu faktor utama yang mendukung hal tersebut adalah menggunakan salah satu atau beberapa warna BHOMPUK tadi pada thumbnail kita. Jadi pada dasarnya memiliki bagian thumbnail berwarna biru, ya, hijau, oranye, merah, pink, ungu, dan kuning. Itu cenderung membuat tampilan thumbnail kita itu benar-benar menonjol di antara channel yang lainnya atau thumbnail yang lainnya. Dan bisa mendapatkan perhatian lebih cepat teman-teman. Seperti itu ya. Ini bisa kita buktikan sendiri ya saat kita mencari video menggunakan kata kunci. Contohnya seperti ini. Kita coba ketikkan kata kunci tertentu ya di search ya, di penelusuran YouTube melalui fitur YouTube. Maka mata kita akan tertuju pada thumbnail yang memiliki warna lebih cerah
seperti merah atau hijau atau biru, kuning ya, yang langsung menarik perhatian kita. Sebaliknya teman-teman, jika kita melihat thumbnail yang menggunakan warna pucat atau tidak cerah, thumbnail tersebut itu cenderung kurang menonjol dan kurang menarik perhatian kita dengan cepat. Jadi rumus aturan BHO MPUK ini bisa kita terapkan pada gambar thumbnail kita ya, atau warna teks pada thumbnail, atau warna background di belakang gambar teks kita, seperti itu ya. Hal ini itu dapat dibuktikan secara statistik ya nantinya saat video kita itu mendapatkan banyak klik dan view di YouTube. Itu penyebabnya karena thumbnail video kita itu cenderung lebih cerah dan lebih berwarna teman-teman. Jadi pertimbangkan ya untuk menggunakan warna-warna biru, hijau, oranye, merah, pink, ungu, dan kuning saat kita mendesain thumbnail video kita. Oke, lanjut ke tips yang ketiga ya. Cara membuat thumbnail yang bagus dengan menarik fokus perhatian ke subjek utama thumbnail kita. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita mau menggunakan foto diri kita sendiri ya sebagai thumbnail nih. Nah, ini sebaiknya kita pisahkan foto diri kita ini dari gambar di background ya. Lalu tambahkan bayangan putih di belakang foto kita. Bisa juga dengan menambahkan gambar panah ya ke area thumbnail yang ingin kita sorot sebagai fokus utama dalam thumbnail. Dengan cara ini, maka kita berhasil menarik fokus perhatian penonton ke subjek utama thumbnail kita. Seperti itu. Oke, tips yang berikutnya, cara membuat thumbnail yang menarik dengan membuat thumbnail yang mudah dimengerti oleh penonton. Jika kita melihat sebuah thumbnail nih dan kita membutuhkan waktu lebih dari 5 detik saja atau 10 detik lah ya untuk memahami apa sih isi kontennya, apa sih yang bakal kita dapatkan saat menonton video tersebut, maka kita sudah kehilangan minat sepenuhnya pada thumbnail tersebut, ya enggak? Karena kita lama memahaminya ya. Jadi jika kita membuat thumbnail dengan gambar yang buram atau seperti belum diedit atau mengandung terlalu banyak gambar atau tulisan ya di thumbnailnya itu akan menyebabkan kita itu kehilangan banyak view teman-teman. Karena mereka membutuhkan waktu terlalu lama untuk memahami apa sih isi videonya, tentang apa sih isi video kita tersebut ya, sehingga membuat mereka itu kehilangan minat untuk klik. Sedangkan jika thumbnail kita itu bersih dan teratur dan juga mudah dipahami, itu dapat mempertahankan perhatian penonton dan menarik minatnya untuk klik thumbnail kita. Seperti itu ya teman-teman. Oke, tips yang kelima nih, untuk membuat thumbnail yang menarik dengan menambahkan tulisan ke dalam thumbnail. Yang harus diperhatikan nih, saat menambahkan tulisan, perhatikan besar hurufnya ya. Tidak boleh terlalu kecil karena akan sulit dibaca teman-teman. Menurut data statistik, 75% orang itu menonton YouTube melalui smartphone ya atau dari HP. Ini adalah ukuran tampilan pada layar komputer. Jika dibandingkan, kira-kira ini adalah ukuran thumbnail pada layar smartphone HP kita. Jadi sebagai konten kreator, kita pun harus mendesain tulisan agar mudah dibaca pada smartphone atau HP kita ya teman-teman. Oke, selain besar huruf, faktor lainnya nih yang harus diperhatikan juga. Tulisan pada thumbnail jangan sama dengan judul video kita. Contohnya seperti ini. Selain tulisannya itu nantinya kecil ya, tidak terbaca, tulisannya juga tidak memiliki fungsi apapun teman-teman. Karena sama dengan judulnya. Jadi tulisan pada thumbnail itu harus melengkapi judul videonya. Contohnya nih seperti ini. Jika video kita itu berjudul cara menambah subscriber YouTube. Nah, maka tulisan pada thumbnail kita bisa kita desain menjadi 1000 sub dengan cepat gitu. Nah, ini nih, selain melengkapi judul tulisan pada thumbnail, ini juga berfungsi bikin orang itu penasaran untuk klik ya, untuk klik video kita. Seperti itu teman-teman. Tapi hati-hati juga ya, karena tidak semua konten itu cocok untuk diberi tulisan pada thumbnail. Contohnya ya, pada konten masakan. Tulisan pada thumbnail konten masakan justru itu akan merusak pemandangannya teman-teman. Untuk channel masakan, buatlah thumbnail yang berisi gambar-gambar hasil masakan kita ya. Karena itu bisa membuat sudut pandang orang atau menggiurkan orang itu untuk makan hasil masakan tersebut. Dan akhirnya tergoda untuk klik video kita. Seperti itu. Jadi silahkan bereksperimen ya pada beberapa video teman-teman. Coba pakai tulisan atau tidak ya. Nanti mana yang lebih bagus ya, yang menghasilkan rasio klik tayang yang besar. Dicoba ya, oke? Tips berikutnya, cara membuat thumbnail yang bagus.
perhatikan layout gambarnya dan tulisannya agar tidak tertutupi oleh keterangan durasi video. Coba jika kita perhatikan lebih seksama teman-teman. Ternyata YouTube itu meletakkan keterangan durasi video di pojok kanan bawah thumbnail. Teman-teman pastikan keterangan durasi video itu tidak menutupi subjek utama thumbnail kita. Baik itu di gambarnya maupun di tulisannya ya. Contohnya seperti ini nih. Tulisan 4000 jam tayang cepat ini tertutupi oleh keterangan durasi waktu tonton ini teman-teman ya. Sehingga pesan yang ingin kita sampaikan kepada penonton itu jadi gagal. Kemudian saya ubah layout thumbnailnya sehingga hasilnya seperti ini. Tulisan pada thumbnail jadi mudah terbaca dibandingkan sebelumnya ya. Jadi sangat-sangat penting ketika kita itu membuat desain thumbnail itu, baik gambar maupun tulisannya itu ditempatkan sejauh mungkin dari bagian pojok kanan bawah ya, yang berisi keterangan durasi video kita. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan menerapkan semua tips yang saya berikan tadi, nantinya itu akan dapat meningkatkan rasio klik tayang pada video kita. Sehingga berdampak pada peningkatan jam tayang channel YouTube kita teman-teman. Semoga video cara membuat thumbnail YouTube ini bermanfaat buat teman-teman ya. Selamat mempraktekkan tips-tipsnya. Tetap semangat ya buat sahabat YouTube yang masih berjuang. Teruslah belajar dan terapkan. Maka kamu akan mendapatkan hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.